Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum kedua untuk praktikum serbuk, di mana serbuk itu adalah suatu bentuk sediaan dalam bentuk serbuk. Serbuk itu syaratnya adalah kering, halus, dan homogen. Nah, bahan-bahannya di sini ini harus halus, kering, dan pastinya homogen. Homogen di sini berarti bersifat rata, ya, tidak ada yang salah satu yang berwarna merah atau salah satu yang berwarna coklat, tetapi ini harus digerus menjadi sesuatu yang menjadi homogen. Oke, untuk praktikum kedua dalam bentuk pulveras atau pulvis ini kita akan membuat serbuk atau bedak tabur, ya. Bedak tabur di sini kita akan membuat bedak purol, ya, bedak purol yang biasa ada di pasaran. Membuat bedak purol itu bahan-bahannya ini ada zinc oksid, magnesium oksida, ada asam salisilat, talkum, adap selanai, dan balsam peru. Di sini ada kita menggunakan alkohol. Alkohol ini gunanya untuk melarutkan dari bahan-bahan yang tidak larut di dalam air. Di sini alkohol itu bahan-bahannya yang kita larutkan berupa balsam peru dengan adap selanai. Nah, di sini kita mulai menimbang untuk setiap bahan-bahannya. Pada petunjuk praktikum ini sudah ada bahan-bahannya yang ditimbang. Ini ada talkum sebanyak 15,84 gram, magnesium oksida sebanyak 2,2 gram, zinc oksid sebanyak 2,2 gram, dan asam salisilat sebanyak 0,44 gram. Ada selanai di sini 0,44 gram dan balsam peru juga sebanyak 0,44 gram. Nah, adap selanai dan balsam peru ini kita menimbangnya tidak di kertas perkamen tetapi menggunakan wadah, yaitu kaca arloji dengan kaca porselin, ya, karena bentuknya balsam peru ini bentuknya pekat, cairan pekat, sedangkan adap selanai ini berbentuk lemak, ya. Jadi ini kita menimbangnya tidak di kertas perkamen. Untuk bahan-bahan talek, magnesium oksid dan zinc oksid beserta asam salisilat kita timbangnya di kertas perkamen. Nah, asam salisilat ini berbentuknya hablur, ya, hablur. Jadi kita harus larutkan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70%. Nah, setelah bahan-bahannya kita timbang, kita mulai mencampurkan bahan-bahannya. Yang pertama itu kita akan mencampurkan dari asam salisilat. Asam salisilat di sini karena dia berbentuk hablur, tidak larut di dalam air, sehingga kita larutkan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol, ya, agar dia menjadi larut. Nah, karena syaratnya serbuk adalah kering, ini kita setelah kita gerus, kemudian kita keringkan dengan menggunakan talek. Talek kita campurkan sedikit. Untuk mengeringkan dari asam salisilat. Kemudian setelah itu kita akan pisahkan terlebih dahulu. Kita letakkan di dalam kertas perkamen yang baru. Silat kita masukkan, kita teteskan dengan alkohol, kemudian kita keringkan dengan talkum. Setelah kita keringkan dengan talkum, ini kita pisahkan terlebih dahulu. Kemudian silat sudah dipisahkan. Langkah kedua ini adalah untuk melarutkan dari balsam peru. Sama halnya dengan asam salisilat, balsam peru ini adalah kelarutannya di dalam alkohol. Jadi kita larutkan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70%.
Kemudian kita keringkan, kita tambahkan dengan, setelah kita gerus terlebih dahulu, kemudian kita keringkan terlebih dahulu dengan menggunakan talak. Sebagian talak ya, tidak seluruh dari talak, karena talak ini nanti akan kita tambahkan terakhir juga. Jadi dia ada kegunaan dari 4 posisi ya. Yang pertama untuk mengeringkan asam salisilat, kedua untuk mengeringkan balsam peruf, ketiga untuk mengeringkan dari adap selanai, terakhir nanti akan kita tambahkan sisa dari talkum. Kalau dirasa masih basah seperti ini, silahkan ditambahkan lagi dengan menggunakan talak. Karena syaratnya sediaan serbuk adalah kering, jadi sediaan pulveres ini tidak boleh basah. Kita gerus sampai homogen. Apabila sudah homogen, ini kita pisahkan lagi, kita sisihkan ke dalam kertas perkamen. Ya, kita keluarkan dari mortir untuk balsam perufnya, kita pisahkan atau kita sisihkan. Nanti akan kita tambahkan dengan bahan-bahan yang lain. Oke. Ini adap selanai ya. Adap selanai ini nama lainnya adalah lemak bulu domba. Ini kita masukkan ke dalam mortir setelah kita panaskan. Ya, dipanaskan di atas waterbath atau di atas mortir hangat ya, jadinya dia akan mencair seperti ini. Nah, ini kan dia bentuknya lemak, jadi tetap kita harus mengeringkan dengan menggunakan talak. Ini kita tambahkan talak. Ya, agar menjadi sediaan kering, tidak terjadi penggumpalan. Karena kalau dia menggumpal, ini sediaan bedaknya itu tidak akan menyerap ke dalam kulit, akan terjadi sediaan yang kasar. Syaratnya dari sediaan serbuk tadi adalah harus halus, kering, dan homogen. Kita tambahkan lagi talak karena ini dirasa belum homogen atau belum kering. Nah, penimbangan dari semua bahan tadi itu kita lebihkan 10% karena nanti ada proses dari mengayak. Nah, dari proses mengayak tersebut nanti ada tertinggal bahannya. Ya, jadi kita akan lebihkan 10-20%. Karena ini bahan lemak, ini jadi kita lebihkan, bisa dilebihkan sampai 20%. Oke, dirasa cukup. Ini kita pindahkan ke dalam kertas perkamen. Ini adalah campuran antara adap selanai dengan talkum. Setelah homogen, kemudian kita pisahkan ke dalam kertas perkamen yang lainnya. Setelah adap selanai, balsam peruf, dan asam salisilat kita sisihkan, kemudian kita masukkan lagi campuran tadi asam salisilat dengan talkum, kemudian balsam peruf dengan talak yang sudah kita campurkan, kemudian tadi ada adap selanai, ada magnesium oksida dan zinc oxide. Nah, di sini zinc oxide ini kita harus ayak terlebih dahulu, baru kita campurkan. Jangan dicampur dulu baru diayak, tetapi ayak terlebih dahulu baru dicampur. Nah, karena zinc oxide ini apabila dia berinteraksi dengan udara, dia akan berubah, akan menggumpal, yaitu akan menjadi zinc oxide, zinc trioksida.
ya, sehingga kita harus ayak terlebih dahulu sebelum mencampur. Setelah bahan semua masuk, kita campur, kita gerus sampai homogen. Nah, setelah homogen, ini kita campurkan talek terakhir, sisa talek yang tadi masih ada sisanya, ini kita tambahkan lagi talek. Nah, kita gerus sampai homogen. Setelah tercampur semua bahan, kemudian kita ayak dengan memakai ayakan nomor 40. Ya, di sini kenapa kita memakai ayakan 40? Karena di sini ada bahan-bahannya yang berlemak. Contohnya seperti tadi ada flanel, itu masukkan ke dalam ayakan 40 serbuk yang kita buat tadi. Ya, kita ayak menggunakan ayakan 40 sampai semua bisa turun atau semua bisa terayak. Tidak apa-apa, misalnya ada beberapa sedikit yang tidak bisa terayak, sehingga kita nanti akan menimbang kembali menjadi seperti yang diminta pada resepnya, yaitu 20 gram. Ini hasil ayakan yang sudah halus dengan derajat kehalusan 40. Berarti semakin besar nomor ayakan, berarti dia semakin halus. Apabila dia menggunakan ayakan nomor 60 itu untuk bahan-bahan yang tidak berlemak, ya, yang tidak ada lemaknya. Contoh bahan yang berlemak yaitu seperti vaselin, ada lanolin. Setelah kita gerus, kemudian kita ayak. Nah, hasil ayakannya ini adalah hasil ayakan dari bedak purol tadi. Nah, jadi kita harus seimbangkan. Tadi kan diminta di dalam resep adalah 20 gram, ya. 20 gram kita coba, ini kita coba untuk menimbang apakah, ya. Nah, ternyata di sini sudah 20 gram, pas ya antara pinggan kanan dengan pinggan kiri. Nah, bedak purolnya sesuai dengan resep sebanyak 20 gram. Setelah penimbangan tadi yang 20 gram, kemudian kita masukkan ke dalam wadah, ya, wadah boleh seperti ini wadahnya, atau yang seperti bedak asam salisilat dari Kimia Farma. Kemudian kita berikan etiket berwarna biru dengan pemakaian luar yang tertulis di sini obat luar, ya. Ditaburkan berapa kali sehari setelah mandi atau pada kulit yang sudah bersih. Oke, sudah selesai untuk praktikum pulveris hari ini atau pulvis hari ini, ya. Sampai bertemu dengan tim farmasetika dasar ke praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.